Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini adalah pembahasan gelombang otak theta dengan transenden diri, yaitu berpikir kritis, yang nanti selanjutnya adalah berpikir kreatif. Berpikir kritis menurut Robert Hugh Ennis adalah proses yang melibatkan pemikiran secara terarah dan jelas, serta digunakan untuk memecahkan permasalahan, pengambilan dalam suatu keputusan, menganalisis yang dilakukan secara ilmiah. Berpikir kritis menurut Passion adalah suatu pemikiran khusus yang dipandang sebagai keterampilan kognitif dalam menganalisis, menjelaskan, menginterpretasikan, mengevaluasi, serta pengaturan diri. Indikator berpikir kritis atau ciri-ciri berpikir kritis menurut Robert Hugh Ennis, yaitu yang pertama, memahami suatu permasalahan, memahami masalah berdasarkan bukti dan fakta yang relevan dengan permasalahan, membuat kesimpulan dengan tepat, menemukan suatu jawaban dari permasalahan dengan konteks yang tepat, mampu memberikan penjelasan dari penarikan kesimpulan yang telah dibuat, memeriksa kembali jawaban-jawabannya. Sedangkan indikator berpikir kritis menurut Passion adalah eksplanasi, analisis, evaluasi, inferensi, regulasi diri, interpretasi. Selanjutnya, eksplanasi adalah kemampuan untuk memberikan pendapat serta menetapkan pendapat tersebut secara logis dengan berdasar pada fakta dan data di lapangan. Analisis adalah kemampuan seseorang dalam menyelidiki, mengidentifikasi yang berhubungan dengan pernyataan, data dan fakta, konsep, serta dapat menyimpulkan. Sedangkan untuk evaluasi, yaitu kemampuan dalam menilai kredibilitas suatu pernyataan atau representasi dan mengakses hubungan antar pernyataan, data, fakta, konsep ataupun bentuk yang lain. Inferensi adalah suatu kemampuan untuk mengidentifikasi serta mendapatkan unsur atau konsep untuk menarik suatu kesimpulan. Regulasi diri merupakan kemampuan dalam memonitor diri untuk mengaplikasikan dan menganalisis serta mengevaluasi hasil dari pemikiran sebelumnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Interpretasi adalah kemampuan untuk memahami serta menafsirkan makna dari suatu permasalahan. Karakter berpikir kritis: watak, kriteria, argumen, pertimbangan atau pemikiran, serta cara pandang. Watak itu ada 3. Yang pertama,
di setiap tempat selalu bereksistensi, mencari posisi yang penting, menyenangi setiap tantangan yang diberikan, dengan catatan tantangan berupa kegiatan berpikir, selalu membuat ide-ide baru. Selanjutnya adalah kriteria. Kriteria itu jika ada suatu permasalahan itu dikelompokkan dan dibuat simbol-simbol agar lebih sederhana. Jika melihat satu objek tertentu dapat dijadikan ide baru, mengelompokkan permasalahan yang sama agar mudah diselesaikan serta dikategorikan. Permasalahan yang mudah, sedang, atau sulit. Jadi jika ada suatu permasalahan itu diselesaikan dengan mengkategorikan permasalahan-permasalahan yang mudah, permasalahan yang sedang, dan permasalahan yang sulit. Selanjutnya argumen. Senang memilih argumen yang sesuai dengan permasalahan atau tidak asal-asalan berargumen. Jika mengeluarkan argumen sesuai dengan prosedur dan konsep yang sesuai. Di dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya sesuai dengan prosedur yang tepat. Pertimbangan atau pemikiran. Jika melakukan tindakan dengan aturan yang ada. Jika ada permasalahan dan diminta pendapatnya, maka mempertimbangkan permasalahannya terlebih dahulu. Berpikir lebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Cara pandang. Sering menilai suatu kebijakan dari orang lain yang tidak sesuai dengan aturan. Jika mengambil keputusan bukan hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai sudut pandang yang berbeda, memilih kesimpulan yang tepat yang sesuai dengan permasalahan. Manfaat berpikir kritis. Untuk manfaat berpikir kritis, yang pertama adalah lebih fleksibel dalam pemikiran. Yang kedua, jika menarik kesimpulan dari suatu permasalahan akan lebih logis. Yang ketiga, dalam penarikan kesimpulan berdasarkan data dan fakta serta sesuai dengan permasalahan, tidak keluar dari pokok permasalahan. Yang keempat, punya sifat empati, mau menerima pendapat orang lain. Mengembangkan berpikir kritis untuk anak usia dini. Yang pertama adalah melatih membaca. Yang kedua, melatih menjadi pendengar yang baik, berinteraksi dengan anak yang lain, mengembangkan rasa ingin tahu, melatih untuk mandiri, dan melatih membuat keputusan dengan tepat. Sedangkan cara untuk meningkatkan berpikir kritis untuk siswa, yang pertama, mengajarkan siswa konsep dalam berpikir kritis, memberikan siswa tantangan untuk berpikir, melatih keterampilan memecahkan masalah, mengadakan diskusi antar siswa, melatih siswa dalam menganalisis sumber informasi. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan subscribe, like, dan komen agar channel ini selalu berkembang.